Ya itu eh, biasanya kan malah justru sama sama keluarga itu ada yang nggak Bersaing. akur Ya, ya, iri akhirnya dengki. jadi bersaing gitu. Yang Ini yang membuat membuat akhirnya satu keluarga itu tidak ada iri dengki itu dasarnya apa gitu? ibu bapaknya bukan ibu bapak yang membeda-bedakan. Iri Hmm, dengki itu terjadi kan ketika ibu bapak tuh membeda-bedakan tanpa sadar ya. ya ya ya. Disadari atau tidak disadari, tapi secara praktek membeda-bedakan. Hmm. Oh, anak yang di tengah lebih keren dari anak bungsu. Oh, lebih baik anak sulung, anak bungsu enggak. Kan tanpa sadar suka begitu kan keluarga. Iya betul. Nah, orang tua mereka tidak seperti itu. Menanamkan bahwa kalian saudara dan harus bekerja sama, saling tolong menolong, Oh, jadi saling kakak membangun. tugasnya ini, Oh iya, adik tugasnya ini. hasilnya itu kelihatan Ya, loh sekarang hasilnya. betul. Kadang-kadang kita punya anak satu atau dua aja repotnya nauzubillah kan. Iya, Nah, punya anak sedangkan satu aja iya repot. kayak ya ampun, Nah, repot mereka banget. 11 orang, 11 anaknya. Dan masing-masing tuh kuncinya itu satu, tidak ada iri dengki. Nah, menurutku keluarga Halilintar itu keluarga yang nggak ada iri dengki satu sama lain. Mereka bersaing dalam kemajuan, Oke. Dalam skill dalam ya, skill. keahlian, Kalau kakakku beli mobil, aku harus beli juga. tapi dengan keahlianku. Iya, kalau kakakku beli mobil karena kerjaannya ini, aku harus beli mobil karena kerjaannya itu. Akhirnya terjadi kerjasama. Karena orang tuanya menurutku tidak membeda-bedakan satu sama lain. Oke. Sebenarnya awal muasal perpecahan dalam keluarga itu ketika orang tua tanpa sadar membeda-bedakan. Seakan-akan anak yang A lebih baik dari yang B. Biasanya kalau ada anak yang kan seluruh harapan orang tua ketika bicara sama anak atau ngasih nasihat sama anak, akhirnya kan anak nurut gitu sama orang tua, ya kan. Ada kata patuh terhadap orang tua kan. Tapi pada akhirnya ada anak mungkin yang jadi ngebangkang. Nah itu dianggap tidak patuh terhadap orang tua. Sebenarnya atau tidak hormat ada dua kepada cara orang tua. membina anak. Memerdekakan dia dalam menentukan masa depannya, atau menuntun tiap anak supaya ketemu masa depannya dengan sungguh-sungguh, dengan memberikan fasilitas. Nah, kadang-kadang memaksakan kehendak aja, difasilitasi tidak, gitu. Atau ketika membiarkan benar-benar dibiarkan. Untuk menentukan sendiri. Iya, nah, ya. Sedangkan orang tua Atta itu semua anak bebas memilih. Bebas memilih ataupun ditentukan, tapi benar-benar didukung. Kadang-kadang kita ini tanpa sadar berkehendak saja, tapi setelah itu dibiarin. Iya. Dan dia orang tua yang nggak ngomel-ngomel dalam bertanggung jawab dengan anaknya. Kan banyak orang tua ngomel-ngomel kayak kebeban lah punya anak. Ya enggak, serius ini. Banyak banget. Nah, orang tua Atta Halilintar, orang tua yang nggak kebeban, yang tanggung jawab bukan beban, beda kan? Ya. Kalau beban artinya mau nggak mau bertanggung jawab atas anaknya. Tapi kalau bertanggung jawab itu keharusan, mutlak. Tidak ada kata berat menjalaninya, nggak ada kata capek. Pokoknya gini aja deh kesimpulannya. Keberhasilan tiap anaknya itu karena orang tuanya. Udah itu aja. Ya terbukti sekarang. Terbukti anak itu kan bisa jadi lurus atau tidak, bisa jadi sukses atau tidak, bisa jadi baik atau buruk, diakui atau tidak, penentunya orang tuanya. Nah, orang tua Atta tidak seperti itu menurutku. Sekalipun mungkin misalnya memaksakan kehendak, tapi bertanggung jawab gitu, atas dasar. Jadi orang tua yang benar-benar ingin anaknya itu maju dan lebih baik.
begini, orang tua yang benar-benar mengenal anak-anaknya. Karena Iya, ya satu itu. Yang kedua menurutku orang tua Atta tuh orang tua yang benar-benar anaknya ingin maju dan lebih baik. Bukti benar-benar ya didukung. Diajak ngobrol, ditanya sungguh-sungguh. Kadang-kadang kan banyak orang tua yang hanya pengen anaknya maju, lewat mana nggak mau tahu. iya benar. Iya, iyalah. Aku pengen kamu maju, tapi anak kebingungan harus lewat mana, harus pakai apa. Kayak 11 orang loh anaknya. Zaman sekarang punya anak 2 aja kayak stresnya naudzubillah. Anak satu aja Stres repot. repot. Nah itu 11 dan jadi semua. Bahkan sukses. Seru kalau ngelihat mereka. Mereka tidak punya iri dengki, Gi, menurutku satu sama lain itu aja. Yang kalau aku tanya apa yang terlintas di pikiranmu ketika menyebut keluarga Halilintar? Tidak ada iri dengki satu sama lain. Karena kalau udah ada iri dengki, nggak akan mungkin sesukses itu. Iya, betul. Yang menghambat kita ini kan iri dengki. Yang membuat kita terpecah belah kan iri dengki. Yang membuat kita jadi berjauhan itu iri dengki. Yang membuat kita tidak berkomunikasi itu iri dengki. Yang membuat kita saling salah menyalahkan itu iri dengki. Nah menurutku keluarga Halilintar itu tidak ada iri dengki satu sama lain. Ya benar-benar saudaraku. Nah, zaman sekarang kan saudara aja, Gi. Judulnya aja, prakteknya Yang tua yang muda ada di mana nggak tahu. Yang tua yang muda makan apapun nggak tahu. Status saja kan. Nah kalau mereka nggak satu kesatuan satu sama lain, dan itu karena orang tuanya. Diakui atau tidak, orang tua Atta itu orang tua yang benar-benar orang tua dan berhasil menyatukan 11 anaknya. Iya, yang kan memberitahu anaknya agar maju itu gampang. Memberitahu anaknya agar rajin itu juga gampang, tapi menyatukan keluarga besar menjadi satu kesatuan itu PR. Dan caranya tuh dia tidak membeda-bedakan. Jadi ketika yang tua maju, kemudian nanti membangun yang nomor 2. Yang nomor 2 maju mendukung yang nomor 3. Jangankan 11 anak ya, kadang punya 1 anak aja belum tentu benar-benar mengenal gitu Mas Bro. Iya. Kenapa maksudnya sekarang ini jadi ya gimana beda sama zaman dulu? Gimana kan? mau mengenal anaknya dari kecil yang ngasuhnya bukan dia? Kan gitu. Benar. Membesarkannya bukan ibu bapaknya tapi asisten rumah tangga, babysitter. Yang mengasuhnya babysitter. Ya akhirnya kan tidak ada connect dengan ibu bapaknya, tidak mengenal ibu bapaknya. Ibu bapaknya hanya memfasilitasi. Tapi secara mental dan kepribadian tidak saling tahu. Ya. Kalau zaman dulu ya ibu mengasuh anak, bapak bertanggung jawab dengan anak. Nah mereka seperti itu berdua. Kalau sekarang ini kan karena ibu bapaknya bisnisnya triliunan kan, triliunan lebih dikit lah, dia triliun apa sih lagi? Ribuan. Bilioner. Triliun. Iya dia triliun saking sibuknya gitu. Ya. Aku tuh bicara karena saking sibuknya sampai ngajak anak ngobrol pun tidak bisa. Nggak gitu. punya waktu. Iya, gitu. Tapi kalau untuk si dia ada.